Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Regita dari kelas R7A dengan NPM 2017-435-00007 dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai pertemuan keempat, yakni metode Simplex. Lalu yang pertama, apa sih metode Simplex itu? Metode Simplex ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan linear program yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar atau lebih dari 2. Lalu seperti apa metode Simplex ini? Syarat-syaratnya. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Nilai kanan fungsi kendala harus positif. Dan apabila negatif, harus dikalikan min 1. Fungsi kendala dengan tanda lebih besar dari sama dengan diubah menjadi kurang dari sama dengan cara mengalihkan dengan min 1. Lalu diubah ke bentuk persamaan dengan ditambahkan variabel slack. Lalu, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artikel variabel atau M. Dengan soal sebagai berikut. Sebuah industri perusahaan terkemuka memproduksi dua produk 1 dan 2. Kebutuhan bahan baku, ruang penyimpanan untuk kebutuhan bahan baku, tingkat produksi dan harga jual produksi seperti di bawah ini. Untuk produk pertama, ruang penyimpanan per meter persegi per unit. Untuk produk 1 4, produk 2 5. Bahan baku produk pertama 5 dan produk kedua 3. Untuk tingkat produksi, produk pertama 60, produk kedua 30. Itu adalah 60 unit per jam dan 30 unit per jam. Untuk harga jualnya, produk pertama ada $13 per unit dan untuk produk kedua $11 per unit. Jumlah total bahan yang tersedia per hari untuk produk stan adalah 1.575 pon. Total ruang penyimpanan untuk semua produk adalah 1.500 meter persegi dan maksimal 7 jam per hari dapat digunakan untuk produksi. Perusahaan ingin mencari berapa unit produk untuk diproduksi per harinya untuk memaksimalkan keuntungan. Langkah awalnya adalah mengubah semua batasan ketidaksetaraan dengan menggunakan variabel slack. Untuk S1 itu kita misalkan ruang penyimpanan yang tidak terpakai. S2 adalah bahan baku yang tidak terpakai dan S3 kita minimalkan waktu produksi yang tidak terpakai. Maka model linear programmingnya adalah tujuannya adalah Z sama dengan 13X1 ditambah 11X2. 13 ini didapat dari harga jual produk yang pertama, seperti yang tertulis dalam soal. Lalu yang 11 ini didapat dari harga jual produk kedua. Lalu fungsi kendalanya yang pertama ada 4x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 1500. 4 ini didapat dari luas ruang penyimpanan produk 1 dan x2 ini didapat dari luas ruang penyimpanan produk 2. Dan 1500-nya didapat dari total ruang penyimpanan untuk semua produk 1 dan produk 2. Lalu fungsi kendala yang kedua ada 5x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 1575. 5-nya itu didapat dari baris fungsi kendala kedua dari bahan baku produk 1. Lalu yang ketiga didapat dari bahan baku produk 2. Dan 1575-nya adalah total bahan baku yang tersedia per hari untuk setiap produknya. Untuk jumlah produknya. Lalu yang X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 420. X1-nya ini didapat dari produksi produk pertama dan 2X2 ini didapat dari setengahnya produksi produk pertama dan 420-nya ini didapat dari banyaknya produksi per jam dikali dengan maksimal waktu produksi, yakni 60 dikali 7, jadi 420. Langkah selanjutnya adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuannya kan tadi Z sama dengan 13X1 ditambah 11X2. Lalu kita ubah nilai kanan fungsi tujuannya harus 0, maka diubah menjadi Z kurang dari 13X1 dikurang 11X2 sama dengan 0. Lalu fungsi kendalanya, fungsi pertama dengan menambahkan variabel slack S1, maka menjadi 4X2 ditambah 5X2 tambah X1 sama dengan 1500. Lalu fungsi kedua menambahkan variabel slack S2, maka menjadi 5X1 ditambah 3X2 ditambah S2 sama dengan 1575. Fungsi yang ketiga
dengan menambahkan variabel selektif S3 menjadi X1 ditambah 2X2 ditambah S3 sama dengan 420. Lalu selanjutnya menyusun persamaan-persamaan yang tadi itu ke dalam tabel. Nah, yang pertama ini kan ada Z dikurang 13X1 dikurang 11X2 sama dengan 0. Di dalam tabel terdapat ada Z, X1, X2, S1, S2, S3, NK ini adalah nilai kanan, dan juga indeks. Dan variabel dasarnya ada S, Z, S2, dan S3. Nah, karena di sini ada Z dikurang 13X1 dikurang 11X2, maka dimasukkan ke dalam baris yang pertama, baris Z. Z-nya adalah 1, lalu min 13 itu didapat dari X1-nya. Sebelum variabel X1 kan ada angka 13, dan juga 13-nya min, berarti kita isi min 13. Lalu X2-nya ini didapat dari min 11 X2, karena min, jadi kita tulis min 11. Karena S1-nya nggak ada, kita tulis aja 0. S2 nggak ada, kita tulis 0. S3 tidak ada, kita tulis juga 0. Dan nilai kanannya 0. S1-nya, lalu yang kedua, ini kita dapat dari 4X1 ditambah 5X2 ditambah S2. Karena Z-nya tidak ada, maka kita tulis 0. X1-nya adalah 4, karena di sebelum variabel X1 ada angka 4, maka kita tulis 4 di kolom yang kedua untuk S1. Lalu yang X2-nya kita tulis 5, S1-nya kita tulis 1, S2-nya 0, S3-nya 0, dan nilai kanannya 1500, diambil dari yang paling kanan itu 1500. Lalu yang S2, untuk Z-nya karena tidak ada maka 0, X1-nya adalah 5, X2-nya adalah 3, S1-nya tidak ada maka 0, S2-nya 1, dan S3 tidak ada maka ditulis 0. Dan nilai kanannya adalah nilai yang paling pojok, yaitu 1575. Begitu juga dengan S3. Karena Z tidak ada, kita tulis 0, X1-nya ada, kita tulis 1, X2-nya 2, karena itu ada 2 di depan variabel X2-nya, di belakang variabel X2-nya, maaf. Dan S2-nya ada 0, S1-nya juga 0, S3-nya juga 1. Dan nilai kanannya berarti 420, diambil dari yang paling kanan di fungsi X1 ditambah 2X2 tambah S2 sama dengan 420. Langkah selanjutnya adalah memilih kolom kunci. Kita lihat dari dalam tabel tersebut, manakah yang termasuk kolom kunci. Kolom kunci cara memilihnya bagaimana? Kolom kunci itu adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, kita lihat nih, di Z ini ada angka min 13 dan juga min 11. Nah, min 13 sama min 11, ini kan minusnya lebih besar min 13, maka kita pilih min 13. Jadi kolom kuncinya adalah X1 dengan Z min 13. Langkah selanjutnya adalah memilih baris kunci. Bagaimana sih cara memilih baris kunci? Nah, baris kunci ini adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Nah, sekarang bagaimana cara mencari indeksnya? Cara mencari indeksnya adalah nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Kita lihat di sini, nilai kanannya kan 1500. Berarti kita lihat kolom kuncinya berapa nih untuk S1-nya? 4 kan? 1500 dibagi sama 4. Hasilnya kan 375. Lalu selanjutnya untuk yang S2 nilai kanannya kan 1575. Kita bagi dengan 5, maka hasilnya 315 untuk indeksnya. Lalu yang terakhir, nilai kanannya 420, kita bagi dengan 1, hasilnya kan 420, maka indeks untuk X3-nya 420. Lalu tadi kan memilih baris kunci itu caranya adalah baris yang mempunyai indeks terkecil kan? Maka kita lihat dari 3 tersebut ini, ada angka 375, 315, dan juga 420. Nah, yang paling terkecil ini kan 315, maka baris kuncinya adalah S2 karena indeks yang paling terkecil adalah di S2, yakni dengan angka 315. Maka angka kuncinya adalah 5. Selanjutnya mengubah nilai-nilai baris kunci. Baris kuncinya tadi kan adalah S2 nih. Mengubah nilai baris kunci itu bagaimana sih caranya? Mengubah nilai baris kunci itu adalah dengan membaginya dengan angka kunci, yaitu 5. Tadi kan angka kuncinya kan 5. Berarti yang ada di tabel tadi kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 kan menjadi 1. Lalu 35 ini dapat dari mana? 3 dibagi 5, jadi 35.
Selanjutnya 0, karena 0 dibagi 5 adalah 0, dan 1/5 adalah 1 dibagi 5, 1/5. Lalu 0 dibagi 5 menjadi 0. Lalu selanjutnya kita akan mengubah nilai-nilai selain baris kunci, sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci itu sama dengan 0. Kita masukkan nih baris Z-nya. Ada baris lama, dan nilai baris baru kunci, dan juga baris baru. Nah, bagaimana sih cara mencarinya, mencari baris baru? Yaitu dengan cara baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali sama nilai baris baru kunci. Pertama kita masukkan dulu nih baris lama, angka-angkanya untuk baris Z-nya. Kan ada minus 13, minus 11, 0, 0, 0, 0. Nah, untuk nilai baris baru kuncinya didapat dari tadi yang sudah kita hitung dengan dibagi 5, yakni ada 1, 3/5, 0, 1/5, 0, dan juga 315. Nah, untuk mencari baris barunya seperti apa? Contohnya seperti ini. Min 13 dikali sama 1, min 13 kan, lalu min 13 dikurang minus 13. Minus dikali minus kan jadinya positif. Nah, jadinya min 13 ditambah 13, berarti kan hasilnya 0. Begitu juga dengan step selanjutnya. Min 13 dikali 3/5, hasilnya berapa? Lalu dikurang min 11 dikurang sama hasil perkalian dari min 13 dikali 3/5. Dan selanjutnya juga min 13 dikali dulu sama 0, lalu 0 dikurang dari hasil min 13 dikali 0 tadi. Selanjutnya juga min 13 dikali 1/5, hasilnya berapa? Lalu hasil tersebut 0 dikurang dari hasil tersebut. Selanjutnya juga sama. Dan yang untuk 315 juga sama, min 13 dikali 315. Lalu 0 dikurang dari hasil min 13 dikali 315. Maka memperoleh hasil 4095. Selanjutnya untuk baris baru mencari S1. Kita masukkan juga nih baris lamanya. Ada 4, 5, 1, 0, dan 1500. Nilai baris baru kuncinya ada 1, 3/5, 0, 1/5, dan 0. Itu sama ya teman-teman. Lalu untuk koefisien angka kolom kuncinya 4. Baris barunya berarti hitung seperti tadi. 4 dikali 1 kan 4. Lalu baris lamanya 4 dikurang sama hasil yang tadi udah dikali, 4 dikali 1, 4 kan, 4 dikurang 4 sama dengan 0, ketemu kan baris barunya berarti 0 untuk S1. Dan berikutnya juga sama, 4 dikali 3/5 hasilnya berapa? Lalu 5 dikurang dari hasil perkalian tadi sebelumnya. Begitu juga dengan 4 dikali 0 kan 0, lalu 1 dikurang sama 0 berarti 1, lalu 4 dikali 1/5 hasilnya berapa, lalu 0 dikurang dari hasil tadi. Begitu juga sampai dengan selesai dengan hasil 240. Selanjutnya baris baru untuk baris S3. Masukkan dulu baris lamanya, ada 1, 2, 0, 0, 1, 420. Koefisien angka kolom kuncinya itu 1. Koefisien kolom kuncinya itu kalau bagi yang nggak tahu didapat dari yang angka di baris lama yang paling pojok kiri. Nah, dapatnya dari situ. Baris baru kunci itu yang dapat dari tadi yang dibagi 5. Kita masukin lagi nih 1, 3/5, 0, 1/5, 0, 315. Baris barunya juga sama kayak tadi. 1 dikali 1, lalu 1 dikurang sama 1, hasilnya 0. Begitu juga sampai 105. Lalu yang udah kita hitung tadi nih, baris barunya dari S3, S1, dan juga Z kita masukkan ke dalam tabel. Kita isilah di sini. Untuk Z-nya dulu ada 1, 0, min 16/5, 0, 13/5, 0, dan 4095. Untuk S1-nya ada 0, 0, 13/5, 1, min 4/5, 0, 240. Untuk S2-nya ada. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan nilai baris baru ke dalam tabel, kita lihat bahwa Z-nya ternyata ada yang bernilai negatif, yakni min 16/5. Yang seharusnya bahwa nilai Z ini tidak boleh bernilai negatif, yakni harus positif semua. Maka dari itu, kita harus melanjutkan perbaikan sampai nilai Z-nya ini, dari Z-nya ini tidak ada yang bernilai negatif. Kita ulang kembali dari langkah ketiga, yakni dengan memilih kolom kunci pada baris Z, yaitu min 16/5 yang bernilai negatif dengan angka terbesar.
Lalu kita hitung indeks dengan cara nilai kanan dibagi. Lalu untuk indeks pertama yakni S1 adalah nilai kolom kunci dibagi dengan kolom kunci, berarti 240 dibagi 13/5, hasilnya 92,3. Untuk X1 1575 dibagi 3/5 menjadi 525. Untuk 105 dibagi 7/5 menjadi 75. Lalu langkah selanjutnya adalah memilih baris kunci yang memiliki indeks terkecil. Mencari indeksnya itu kan tadi dengan cara nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci, dan ternyata yang paling kecil itu adalah 75, yakni S3. Maka baris kuncinya adalah S3 karena memiliki indeks dengan nilai terkecil, yakni 75. Langkah selanjutnya adalah mengubah nilai-nilai baris kunci, yakni dengan mengubah nilai baris kunci dengan cara membagi nilai angka kunci. Angka kuncinya ini berarti 7/5. Jadi kita ubah nih, 0 dibagi 7/5, 0. 7/5 dibagi 7/5, 1. 0 dibagi 7/5, 0. Min 1/5 dibagi 7/5, min 1/7. 1 dibagi 7/5, jadi 5/7. Selanjutnya seperti tadi, kita mengubah nilai-nilai selain baris kunci, sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci bernilai sama dengan 0. Kita masukkan dulu untuk baris Z-nya. Baris lamanya itu ada 0, min 16/5, 0, 13/5, 0, dan 4095. Dengan nilai baris baru kuncinya ada 0, 1, 0, min 1/7, 5/7, dan 105. Dan koefisien angka kolom kuncinya adalah min 16/5, didapat dari baris lama Z-nya. Lalu baris barunya menjadi 0, 0, 0, 15/7, 16/7, dan juga 4335. Nah, cara mendapatkannya angka di baris baru itu seperti apa? Contohnya misalnya ini. Min 16/5 dikali sama 1, jadinya kan min 16/5. Lalu hasil tadi itu akan dihitung dengan angka di atasnya, baris lamanya, yakni min 16/5. Jadi min 16/5 ditambah 16/5, jadinya kan 0. Jadi kita tulis 0. Begitu juga dengan selanjutnya. Koefisien angka di kolom kunci dikali sama nilai baris baru kunci. Lalu hasilnya tadi baris lama dikurang dari hasil. Selanjutnya untuk baris S1, kita tulis dulu baris lamanya. Ada 0, 13/5, 1, min 4/5, 0, dan 240. Koefisien angka kolom kuncinya ada 13/5, dan nilai baris baru kuncinya itu ada 0, 0, 1, min 3/7, min 13/7, dan 45. Itu adalah baris barunya. Caranya juga seperti tadi, contohnya saja nih, untuk nilai baris baru kuncinya yang 1, berarti 13/5 dikali 1, 13/5. Lalu untuk baris lamanya berarti 13/5 baris lama dikurang sama hasil dari nilai baris baru kunci dikali sama koefisien angka kolom kunci, berarti 13/5 dikurang 13/5, hasilnya 0. Untuk baris baru selanjutnya sama seperti tadi. Selanjutnya untuk baris X1, baris lamanya ada 1, 3/5, 0, 1/5, 0, dan 315. Nilai baris baru kuncinya ada 0, 1, 0, min 1/7, 5/7, dan 105. Koefisien angka kolom kuncinya ada 3/5. Cara menghitungnya juga seperti tadi yang sudah dijelaskan. 3/5 dikali 0 kan 0, lalu 1 dikurangi 0 sama dengan 1 kan. Nah, selanjutnya juga sama seperti itu cara menghitungnya. Selanjutnya, jika sudah kita hitung semuanya dari X1, S1, dan juga Z, maka kita masukkan nih ke dalam tabel yang baru lagi. Dari hasil yang baris barunya kita masukkan lagi. Untuk Z-nya berarti yang terbaru ada 1, 0, 0, 0, 15/7, 16/7, dengan nilai kanannya 4335. Untuk S1-nya ada 0, 0, 0, 1, min 3/7, min 13/7, dan 45. Untuk X1-nya ada 0, 1, 0, 0, 2/7, min 3/7, dan 270. X2-nya 0, 0, 1, 0, min 1/7, 5/7, dan nilai kanannya 75. Nah, sekarang kita lihat bahwa di Z-nya ini semua sudah bernilai positif, tidak ada yang bernilai negatif kan? Tidak ada yang bernilai negatif seperti tadi ada min 16. Nah,
Karena sudah bernilai positif semua, tidak ada yang bernilai negatif, maka optimum sudah dapat dicapai. Optimum itu dicapai pada iterasi di mana semua koefisien baris Z dari variabel non dasar adalah positif. Dan kita sudah lihat di baris Z-nya bernilai semua positif. Dengan demikian, solusi optimal dan telah tercapai adalah sebagai berikut. X1-nya bernilai 270, X2-nya 75, S1-nya 45, S2-nya 0, S3-nya 0, dan Z-nya 4335. Maka kesimpulannya adalah solusi optimal dan telah tercapai adalah Z 4335. Maka kesimpulan akhirnya adalah X1 ini adalah kan produk 1, maka ada 270 produk 1 yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimal. Dan X2-nya ini adalah produk 2, maka 75 produk 2 yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimal. Nah, untuk tahu berapa keuntungan maksimalnya adalah kita masukkan ke fungsi Z-nya, yakni 13X1 ditambah 11X2. X1-nya itu tadi kan 270, maka 13 dikali dengan 270 ditambah 11 dikali dengan 75. Yakni hasilnya adalah $4.335. Maka keuntungan maksimal yang didapat adalah $4.335. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sofian dengan NPM 2017435000786 dari kelas R7A kelompok 11. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi metode simplex dengan contoh permasalahan campuran produk. Sebuah industri perusahaan terkemuka memproduksi dua produk, yaitu produk 1 dan produk 2. Kebutuhan bahan baku, ruang penyimpanan untuk bahan baku, tingkat produksi, dan harga jual produk, yaitu ruang penyimpanan untuk produk 1 4 meter per unit dan untuk produk 2 5 meter per unit. Bahan baku produk 1 5 laps per unit dan produk 2 3 laps per unit. Tingkat produksi untuk produk 1 60 unit per jam dan untuk produk 2 30 unit per jam. Dan harga jual untuk produk 1 $13 per unit dan harga jual untuk produk 2 $11 per unit. Jumlah total bahan yang tersedia per hari untuk produksi adalah 1575 lem. Total ruang penyimpanan untuk semua produk adalah 1500 meter persegi dan maksimal 7 jam per hari dapat digunakan untuk produksi. Perusahaan ingin mencari berapa unit produk untuk diproduksi perharinya untuk memaksimalkan keuntungan. Langkah awalnya, kita mengubah semua batasan ketidaksetaraan dengan menggunakan variabel slack. Slack 1 untuk ruang penyimpanan yang tidak terpakai, slack 2 untuk bahan baku yang tidak terpakai, dan slack 3 untuk waktu produksi yang tidak terpakai. Model linear programmingnya adalah dengan fungsi tujuan Z 13X1 plus 11X2, di mana 13X1 ini harga jual produk 1 dan 11X2 ini harga jual produk 2. Dengan fungsi kendalanya yaitu 4X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 1500, 5X1 plus 3X2 kurang dari 1575, X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 420. Kemudian kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala, di mana fungsi tujuan nilai kanan harus 0. Maka kita ubah fungsi tujuan yang tadi menjadi Z min 13X1 min 11X2 sama dengan 0. Fungsi kendala yang pertama dengan menambahkan variabel slack 1 menjadi 4X2 plus 5X2 ditambah variabel slack 1 plus S1 sama dengan 1500. Kemudian juga sama di fungsi kedua kita menambahkan variabel X2 yang menjadi 5X1 plus 3X2 plus S2 sama dengan 1575. Fungsi ketiga juga kita menambahkan slack 3
X1 plus 2X2 plus S3 sama dengan 420. Selanjutnya kita menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Di mana variabel dasarnya Z bernilai 1, X1-nya bernilai min 13, X2-nya bernilai min 11, S1, S2, S3-nya bernilai 0. Kemudian variabel dasar S1-nya Z bernilai 0, X1-nya bernilai 4, X2-nya bernilai 5, S1-nya bernilai 1, S2 dan S3-nya bernilai 0. Lalu variabel dasar S3, X1 bernilai 5, X2 bernilai 3, S2-nya bernilai 1. Variabel dasar S3, X1-nya bernilai 1, X2-nya bernilai 2, dan X3-nya bernilai 1. Langkah selanjutnya memilih kolom kunci. Kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Kita lihat kolom Z-nya di sini min 13 dan angka kuncinya yang terbesar ya di S2 yaitu 5. Kemudian kita mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci atau selain baris kunci bernilai 0, di mana baris Z-nya dengan baris lama min 13, min 11, 0, 0, dan 0. Jadi cara menghitungnya adalah baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci, di mana baris lamanya min 13 dikurangi hasil dari min 13 dikali 1. Jadi hasil baris barunya yaitu 0. Selanjutnya baris berikutnya juga sama, min 11 dikurangi hasil dari min 13 dikali 3/5, yaitu ketemu baris barunya min 16/5. Selanjutnya juga sama, 0 dikurangi hasil dari min 13 dikali 1/5, jadi hasilnya 13/5. Kita mengubah nilai baris kunci selanjutnya. Baris lama di S1 yaitu 4, 5, 1, 0, dan 0. Kita cari sama seperti yang tadi, baris lamanya 4 dikurangi hasil dari 4 dikali 1, yaitu hasilnya ketemu baris baru 0. Selanjutnya baris berikutnya 5 dikurangi hasil dari 4 dikali 3/5, yaitu ketemu hasilnya baris baru 13/5. Baris lamanya 1 dikurangi hasil dari 4 dikali 0, yaitu 1. Selanjutnya 0 dikurangi hasil dari 4 kali 1/5, hasilnya baris baru min 4/5. Kita mengubah nilai di baris S3 dengan baris lama 1, 2, 0, 0, 1. Cara menghitungnya sama dengan yang tadi. Baris lamanya 1 dikurangi hasil dari 1 dikali 1 sama dengan 0. Baris lamanya 2 dikurangi 1 dikali 3/5, hasilnya 7/5. Baris lamanya 0 dikurangi hasil dari 1 dikali 1/5, jadi baris barunya min 1/5. Baris lamanya 1 dikurangi hasil dari 1 kali 0, 1 kali 0 adalah 0, jadi 1 dikurang 0, jadi hasilnya 1. Kita memasukkan nilai baris baru ke dalam tabel. Ini baris baru yang kita masukkan ke dalam tabel. Kita melakukan perbaikan sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Di sini kita ketahui bahwa angka kuncinya yaitu 7/5. Dan di garis kuning ini diimpit dengan garis-garis putus merah ini. Kemudian kita mengubah nilai-nilai baris kunci. Mengubah nilai baris kunci dengan cara membagi dengan angka kunci yaitu 7/5. Jadi hasilnya adalah 7/5 dibagi 7/5, di sini 1. Kemudian min 1/5 dibagi 7/5, hasilnya min 1/7.
kemudian 1 dibagi min 1 dibagi 7/5, hasilnya 5/7. Kita mengubah nilai baris kunci di baris Z, di mana baris lamanya yaitu 0, min 16/5, 0, 13/5, dan 0. Jadi kita cari caranya seperti sama dengan yang sebelumnya. Min 16/5 dikali 1, hasilnya min 16/5. Kemudian baris lamanya min 16/5 dikurangi min 16/5, hasil dari yang tadi. Jadi ketemu baris barunya yaitu 0. Selanjutnya baris lamanya 13/5 dikurangi hasil dari min 16/5 dikali min 1/7. Ketemu hasilnya di baris baru yaitu 15/7. Di baris lamanya 0 dikurangi hasil dari min 16/5 dikali 5/7. Ketemu hasilnya baris baru yaitu 16/7. Selanjutnya kita mengubah baris selain baris kunci di baris S1 yang baris lamanya yaitu 0, 13/5, 1, min 4/5, dan 0. Kita caranya seperti yang tadi, 13/5 dikali 1 hasilnya tetap sama, 13/5. Kemudian baris lamanya 13/5 dikurangi hasil yang tadi, 13/5, ketemu baris barunya yaitu 0. Sama seperti yang tadi, 13/5 dibagi 0 hasilnya 0. Baris lamanya 1 dikurangi hasil yang tadi 0 sama dengan 1. Baris lamanya min 4/5 dikurangi hasil dari 13/5 dikali min 1/7, hasilnya min 3/7. Baris lamanya 0 dikurangi hasil dari 13/5 dikali 5/7, hasilnya min 13/7. Kemudian kita mengubah nilai selain baris kunci di baris X1 dengan baris lamanya 1, 3/5, 0, 1/5, dan 0. Caranya sama seperti tadi, 3/5 dikali 0 sama dengan 0, baris lamanya 1 dikurangi hasil yang tadi 0, ketemu baris barunya yaitu 1. Kemudian 3/5 dikurangi hasil dari 3/5 dikali 1, ketemu baris barunya yaitu 0. Kemudian baris lamanya 1/5 dikurangi hasil dari 3/5 dikali min 1/7, ketemu baris barunya yaitu 2/7. Baris lamanya 0 dikurangi hasil dari 3/5 dikali 5/7, ketemu baris barunya yaitu min 3/7. Kita masukkan nilai baris baru yang tadi kita hitung ke dalam tabel. Di sini kita bisa lihat nilai-nilai yang baru tadi kita dapat kita masukkan ke dalam tabel. Jadi kesimpulannya adalah semua koefisien di baris fungsi tujuan adalah positif. Jadi kesimpulannya adalah semua koefisien di baris fungsi tujuan adalah positif. Kita lihat di fungsi tujuannya yaitu Z, nilainya positif semua. Optimum dicapai pada iterasi di mana semua koefisien baris Z dari variabel non-dasar adalah positif. Dengan demikian, solusi optimal dan telah tercapainya sebagai pada tabel ini, di mana nilai X1-nya yaitu 270, nilai X2-nya 75, nilai slack 1-nya 45, nilai slack 2-nya 0, nilai slack 3-nya 0. Dengan Z maksimalnya yaitu 4335 seperti pada tabel ini. Jadi X1 adalah produk 1, maka 270 produk 1 yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimal. Dan X2-nya adalah produk 2, maka 75 produk 2 yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimal. Ini pada tabelnya X1-nya 270 dan X2-nya 75, seperti pada kesimpulan. Keuntungan maksimal yang didapat dari perusahaan adalah Z
13x1 plus 11x2, yaitu 13 dikali x1 nya 270 ditambah 11 x2 nya 75, dengan mendapat hasil yaitu $4.335. Sekian, terima kasih.